Habis informasinya didapat, ngapain? Maksudnya evaluasi alternatif kayak gimana? Alternatif makanan pilihan. Oke. Di sini belum sampai ke alternatif makanan pilihan ya, tapi masih alternatif beberapa restoran yang ada. Oke, jadi kan tadi kan mencari informasi dari tempat makan. Nah, tempat makan kan nggak cuma satu, ada banyak toh. Nah, dari tempat makan yang banyak tadi, misalnya kita anggap aja mau di restoran fast food ya, antara KFC, McD, apalagi sih ingat, KFC, McD, 21 Century, misalnya dari situ. Nah, itu kan dievaluasi. Alternatif tempatnya tadi dievaluasi, kira-kira yang mana yang paling sesuai dengan keinginan si konsumen. Jangan, mungkin dengan budget juga bisa dicari dulu. Nah, setelah dievaluasi baru dia memutuskan ke restoran mana. Itu masuk ke keputusan pembelian ya toh. Sudah milih, nah habis itu kira-kira habis sudah milih salah satu restoran, ada lagi nggak prosesnya? Apa sudah berhenti setelah itu? Sudah berhenti ketika habis makan, sudah selesai? Ada lanjutannya enggak? Perilaku setelah pembeliannya kenapa, gimana Mbak Yeni? Oke. Mbak Triani, ketika kita sudah memilih satu restoran, berarti itu kita sudah memiliki keputusan pembelian. Jadi kita sudah memilih restoran A dibandingkan dengan restoran yang lain. Itu sudah keputusan pembelian. Sampai akhirnya nanti beli makanan, ya sudah, itu masuk ke keputusan pembelian ya. Nah, perilaku setelah pembelian itu maksudnya yaitu tadi, benar Mbak Yeni, dia puas nggak sama pembeliannya itu tadi, dia puas nggak sama pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa itu tadi. Oke, jadi lebih ke apa ya, mengevaluasi pelayanan yang diberikan. Ketika pelayanan itu memuaskan, kira-kira mbak-mbak sama mas-mas mau nggak kembali ke restoran A tadi? Kalau misalnya makanannya enak, suasana di restorannya oke, mau kembali nggak? Oke, biasanya orang-orang akan kembali. Nah, tapi ketika misalnya makanannya udah nggak enak, mahal, kotor, jorok tempatnya, mau kembali nggak ke restoran itu? Nah, oke, itu ya. Jadi perilaku setelah pembelian yaitu mengevaluasi pada saat jasa diberikan, apakah itu memuaskan atau enggak. Paham ya? Jadi proses pengambilan keputusan tadi apa aja ya? Ada berapa? Apa aja? Ngapain aja proses pengambilan keputusan?
saja proses pengambilan keputusan. Oke, sekarang masih lihat buku kayaknya. Nanti harus dipahami ya. Jadi ingat, alasan pertama kenapa mau membeli sesuatu, mau datang ke tempat apa, misalnya ke salon, kenapa? Ya karena pengen potong rambut, kebutuhannya, rambutnya sudah nggak karuan misalnya. Jadi kebutuhannya dulu harus diketahui, kita butuh apa. Nah, kalau sudah tahu, kita mencari informasi. Ada beberapa pemberi jasa kan, itu dicari, misalnya tempat yang bagus yang mana, yang enak yang mana, yang murah yang mana. Itu dicari informasi. Setelah tahu ada beberapa alternatif kan, itu dievaluasi yang paling sesuai dengan keinginan kita yang mana. Jadi itu evaluasi alternatif. Terus setelah itu, setelah dievaluasi, otomatis kita sudah tahu kan, oh yang paling oke menurut kita yang ini, ya sudah, berarti itu keputusan pembelian. Sudah memutuskan membeli, habis itu perilaku setelah membeli, apakah puas atau enggak sama jasa yang diberikan di salah satu tempat tadi. Paham? Yang mau ditanyakan? Jadi ini ya prosesnya: pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, sama perilaku setelah pembelian. Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Halo. Yang mau ditanyakan nggak? Oke, lanjut ya. Nih, pengaruh budaya dalam pemasaran. Apakah bisnis melakukan pemasaran yang sama di tiap tempat atau negara? Kenapa? Alasannya apa? Karena tiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Jadi satu negara sama negara lain kan pasti beda-beda kebiasaannya apa, ya kan? Disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing negara. Kayak tadi nggak mungkin kita jual yang namanya minuman keras di Indonesia, maksudnya dipromokan, itu kan nggak pernah kita tahu kan, karena di Indonesia masih itu hal yang nggak baik. Jadi harus disesuaikan. Terus juga di Indonesia misalnya nggak mungkin ada iklan orang pakai bikini, ada nggak? Yo, pernah tahu nggak mempromosikan orang pakai bikini? Halo? Iya, selamat malam Mbak, silakan. Jadi tergantung situasi dan kondisi di masing-masing negara ya, nggak bisa disamakan. Oke. Nah, perbedaan yang dapat mempengaruhi pelanggan dalam memilih jasa. Nilai dan sikap berbeda secara lintas budaya, tata krama dan kebiasaan, budaya materi